Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Anak-anak kelas 3, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Risma. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, apakah kalian suka membaca dongeng? Dongeng apa yang sering kalian baca? Wah, ternyata anak-anak kelas 3 sangat rajin membaca ya. Anak-anakku kelas 3, hari ini kalian akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan, pembelajaran 2, dengan materi pokok, pesan dalam dongeng, dan keberagaman karakteristik individu di rumah. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat menentukan pesan yang terdapat dalam dongeng, menyebutkan sifat-sifat individu dalam bacaan dongeng, menyebutkan sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah, menentukan manfaat dari keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah, dan memeragakan sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, anak-anak, Ibu memiliki sebuah dongeng yang berjudul Semut dan Merpati. Kita simak ya. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang. Dan karena kurang berhati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, sang merpati pun merasa iba. Burung merpati pun memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut pun merayap naik ke atas daun. Akhirnya, semut berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat pemburu-buru yang sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik hati tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan diri. Nah, anak-anak, kalian telah menyimak dongeng Semut dan Merpati. Pesan apa yang telah kalian dapat dari dongeng itu? Benar sekali. Nah, anak-anak, pesan yang terkandung dalam dongeng Semut dan Merpati yaitu kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama. Nah, selain itu, di dalam dongeng Semut dan Merpati terdapat 3 tokoh yang ada dalam dongeng tersebut. Apakah tokoh pertama? Yaitu semut. Semut memiliki sifat yang ceroboh karena dia tidak hati-hati saat berjalan di tepi sungai. Selain ceroboh, semut memiliki sifat yang baik hati dan suka menolong karena saat merpati hampir diburu oleh si pemburu, semut menggigit kaki si pemburu agar si pemburu tidak menangkap merpati. Yang kedua yaitu merpati. Merpati memiliki sifat yang baik hati dan suka menolong.
Karena ketika semut hampir tenggelam di sungai, merpati menjatuhkan daun agar semut bisa naik ke daratan. Tokoh yang ketiga yaitu si pemburu. Si pemburu memiliki sifat jahat karena ia mau memburu si merpati yang baik hati. Nah anak-anak, coba amati sifat keluarga kalian di rumah. Pastinya berbeda-beda kan? Ada yang penyayang, ada yang pemarah, ada yang jujur, ada yang rajin, ada yang lucu, dan sebagainya. Nah anak-anak, ternyata keberagaman sifat itu memiliki manfaatnya loh. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, dengan adanya keberagaman sifat, setiap anggota keluarga dapat mengetahui dan memahami sifat setiap anggota keluarga. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesalahpahaman. Seperti contoh, berkata lemah lembut kepada anggota keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, dengan adanya perbedaan sifat di keluarga, akan mengembangkan sikap menyayangi, menghargai, dan menghormati perasaan orang lain. Sebagai contoh, sebagai seorang adik yang periang, dapat menghibur ketika kakaknya sedang bersedih. Dengan demikian, akan terjadi hidup rukun dalam keluarga. Manfaat yang ketiga, yaitu perbedaan kemampuan dalam keluarga. Ketika perbedaan karakteristik sifat dalam keluarga akan menumbuhkan sifat kerjasama di dalam keluarga. Misalnya, ketika sedang membersihkan rumah, kita bisa bekerja sama agar pekerjaan kita cepat selesai. Nah anak-anak, dari pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian rajin-rajin membaca buku ya. Selain itu, kalian juga harus menjaga kesehatan diri kalian dengan memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.